Generasi Alpha. Coba deh bayangin, mereka itu lahir, udah ada gawai di tangan. Jadi dunia digital itu udah kayak bahasa ibu buat mereka. Tapi mereka kan juga hidup di dunia nyata ya, yang isinya tanah, lari-larian, ketawa bareng temen. Nah, dua dunia ini sering banget berbenturan, dan disitulah letak persimpangan yang unik. Hari ini kita bakal bedah tuntas persimpangan itu. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah generasi ini sebetulnya lagi terjebak dalam katakanlah penjara digital yang nggak bisa dihindari? Atau jangan-jangan justru mereka sendiri yang lagi memimpin sebuah revolusi analog, sebuah gerakan buat kembali lagi ke dunia nyata? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus pahami dulu skala dunia digital yang mereka hadapi. Ini bukan sekedar cipratan air loh. Ini benar-benar banjir informasi dan layar yang arusnya, deres banget. Angka ini 9 jam ini titik awalnya. Menurut Menteri Pratikno, seginilah rata-rata waktu Gen Z di Indonesia menatap layar setiap hari. Itu artinya lebih dari sepertiga hari mereka dihabiskan di depan layar. Angka yang wajar aja bikin banyak pihak jadi khawatir. Dan ini masalahnya nggak cuma di Indonesia aja ya. Coba kita lihat ke India. Sebuah survei di sana nunjukin skala fenomena ini yang sebenarnya. 70% orang tua bilang anak mereka kecanduan platform video dan streaming. 64%-nya lagi kecanduan media sosial sama game online. Angka-angka ini negasin kalau kita tuh lagi menghadapi masalah kesehatan publik global yang benar-benar mendesak. Nah, dampaknya ternyata lebih dalam dari sekedar buang-buang waktu. Penelitian ilmiah sekarang udah nemuin hubungan yang signifikan antara seringnya pakai media digital dengan gejala ADHD. Ini bukti nyata adanya konsekuensi langsung ke kesehatan dan perkembangan otak anak-anak kita. Dan yang bikin miris, dampaknya ini udah kelihatan dari usia yang, dini banget. Data dari pemerintah Inggris nunjukin kalau balita yang menghabiskan 5 jam sehari di depan layar, ternyata belajar kosakatanya jauh lebih sedikit secara signifikan. Ini kan jadi penghambat langsung buat perkembangan bahasa di usia emas mereka. Oke, masalahnya jelas banget. Skalanya global. Terus gimana? Pasti ada reaksi kan? Nah, sekarang kita lihat gimana pemerintah dan sekolah-sekolah di seluruh dunia mulai ngelakuin perlawanan yang lebih terstruktur. Dari atas ke bawah. Ini bukan lagi upaya sendiri-sendiri, tapi udah jadi gerakan global yang terkoordinasi. Tiap negara punya targetnya masing-masing. Australia misalnya ambil langkah drastis banget, melarang media sosial buat anak di bawah 16 tahun. Tiongkok fokusnya ke kecanduan game, sementara negara-negara Eropa kayak Prancis dan Spanyol, mereka bersih-bersih ruang kelas dari gangguan ponsel. Ini semua nunjukin keseriusan dunia dalam mengatasi masalah ini. Tapi, yang paling menarik justru bukan itu. Perlawanan ini ternyata nggak cuma datang dari pemerintah loh. Ada sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah. Sebuah revolusi yang dipimpin oleh anak-anak itu sendiri. Kita sebut saja revolusi analog. Kutipan dari seorang anak di sebuah blog ini rasanya ngerangkum semuanya dengan sempurna ya. Ini bukan lagi soal orang tua yang maksa anaknya keluar rumah. Anak-anaknya sendiri udah mulai ngerasa jenuh. Mereka sadar kalau dunia digital itu kadang bisa sepi banget. Dan mereka kangen interaksi yang beneran, Dai. Jadi apa sih yang sebetulnya mereka pilih? Bedanya jelas banget. Main digital itu seringnya berarti jadi konsumen pasif, sendirian di depan layar. Sebaliknya, main analog itu soal menciptakan pengalaman, bergerak, dan bersosialisasi di dunia nyata. Kreasi versus konsumsi. Dan datanya, ngedukung banget tren ini. Laporan Anak and Bermain Indonesia 2026 mencatat ada penurunan sebesar 45% dalam penggunaan gawai oleh anak-anak cuma dalam 3 tahun terakhir. Ini bukan sekedar pergeseran biasa, ini kayak sebuah penolakan. Terus, waktu yang tadinya buat gadget, itu pindah kemana? Ke sini. Ada kenaikan luar biasa sebesar 320% untuk waktu bermain di luar ruangan. Ini bukan geser dikit, ini ayunan pendulum yang masif dari layar ke alam bebas. Nah ini nih poin krusialnya. Siapa yang mimpin gerakan ini? Ternyata anak-anak itu sendiri. Sebuah survei mengonfirmasi, 76% orang tua lihat anak mereka lebih sering main di luar. Dan yang paling penting, 71% bilang inisiatif itu datang dari si anak sendiri, bukan karena paksaan orang tua. Oke, jadi kita punya dua realitas yang berbeda banget ya. Banjir digital di satu sisi dan revolusi analog di sisi lain. Masa depan itu bukan tentang milih salah satu, tapi gimana caranya kita menjembatani kesenjangan di antara keduanya.
Salah satu jembatannya itu namanya pembelajaran berbasis game atau GBL. Ini pinter banget sih idenya. Jadi, metode ini ngambil elemen-elemen yang bikin game itu seru, kayak tantangan, poin, interaksi, terus diterapin buat tujuan pendidikan. Ini bukan sekedar main game di kelas ya, tapi ini soal merancang pengalaman belajar yang nyambung banget sama cara Gen Alpha memproses informasi, visual, interaktif, dan harus coba langsung. Konsep kunci lainnya adalah kedewasaan digital. Ini lebih dari sekedar bisa pakai aplikasi. Kayak yang diusulkan kurikulum baru Cambridge, ini soal menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Anak-anak diajarin buat nanya, kapan teknologi ngebantu aku? Kapan teknologi malah ngehambat? Kapan aku harus taruh gawai ini? Ini soal ngasih mereka kendali penuh atas alat yang mereka pakai. Pada akhirnya, tujuannya ya ini, mengubah pola pikir mereka dari yang tadinya cuma konsumen pasif yang nontonin layar, jadi kreator aktif yang bisa menciptakan sesuatu. Entah itu di dunia digital ataupun di dunia nyata. Jadi setelah semua ini, kita dibawa kemana? Apa sih tujuan akhirnya buat generasi yang harus hidup di dua dunia yang sangat berbeda ini? Nah, ini penting banget buat kita luruskan. Dunia digital itu nggak akan kemana-mana. Jadi tujuannya itu bukan untuk menghilangkan waktu di depan layar sama sekali. Itu nggak realistis dan juga nggak produktif. Kutipan dari editorial NIH ini kayaknya ngerangkum tantangannya dengan pas banget. Tugas kita tuh bukan narik mereka keluar dari labirin digital, tapi ngasih mereka peta jalan dan kompas, biar mereka nggak cuma bisa bertahan hidup di dalamnya, tapi bisa berkembang jadi versi terbaik diri mereka. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan untuk kita semua sih. Apakah kita ini sedang membesarkan generasi konsumen digital yang pasif, atau kita sedang memberdayakan mereka untuk menjadi penguasa dari kedua dunia mereka, dunia digital dan dunia analog?